Suguna Wamodon Romo Tarumalilo Balani Baturia Sumsudedu Tera-tera dan Nia Data tema Peda Boto Badokeriso Sito Balitandra Pasara Dededa Penia Mazura Yesaya sama ilego hadiana nilau menaku makamunaku anderkuku silo nilau guna hana bai uwa bonaku saise meku dena nagu sami ya ami irata ni fuse boy mi busi tede hadiah ia bagofu hadiah ia bere nasoza muda demi mi bokai de demi keluarangi babangade babangandu ya fau de demi babangade sawagele idoroga de demi awe gira irami fahau de ande keluarangi sabele moroi bagira era ni hafefu bahasa buah kekeriso simane darwali lowalangi Yahoo Facebook. Sabda Tuhan dan Injil dan para pekerjanya adalah orang-orang khusus yang dipercayakan oleh Allah bekerja di kebun anggur. Harapannya pun baik, motivasinya pun adalah motivasi yang baik. Tujuannya pun tujuan yang baik, supaya menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi setelah berjalannya waktu, terjadilah sesuatu yang buruk, tergoda yang membuat mata hati mereka tertutup. Hal itulah perumpamaan tentang penggarap atau para pekerja yang serakah, yang kehilangan identitas dan jati diri itu, juga menggambarkan keadaan hidup manusia dari masa ke masa, periode yang satu ke periode yang lain, dari tahap berikutnya hingga saat ini. Manusia memiliki
keistimewaannya masing-masing, identitas diri dan karakter, serta keunikan-keunikan yang lainnya. Tatkala kita tetap setia dan percaya kepada kehendak Allah, Roh Kudus selalu setia menuntun dan mengarahkan kita supaya berjalan di jalan yang benar. Dan kita pasti jauh dari segala pencobaan dan godaan-godaan, khususnya di dunia ini. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan orang yang kehilangan jati diri, lupa diri, akan menggunakan seluruh potensinya, kewibawaannya, dan seluruh jabatan, kekuasaan, dan keistimewaan yang dimilikinya untuk mengambil seluruh hak milik yang bukan miliknya. Artinya di sana ada niat untuk menguasai dengan cara yang tidak pas, yang kurang berkenan di hadapan Allah. Hal itu jugalah yang menjadi perusak antara relasi kita dengan Allah dan juga sesama. Perumpamaan tentang kebun anggur dan yang kita dengarkan dalam kitab Yesaya tadi merupakan gambaran hidup orang Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dipilih secara khusus. Tuhan sendirilah yang memilih kaum Israel menjadi kekasihnya, menjadi orang khusus, menjadi tangan kanannya, menjadi bangsa pilihannya sendiri, yang tentu memiliki keistimewaan dari bangsa yang lain. Awalnya semua rencana Tuhan berjalan dengan baik karena bangsa Israel masih polos, masih lugu, belum mengenal sana dan sini. Tetapi kemudian mereka tergoda sampai lupa diri hingga akhirnya memisahkan diri dari Tuhan. Mereka bangga atas predikat dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, hingga akhirnya mereka jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam jurang yang dalam. Mereka mengingkari janji setianya kepada Tuhan. Berkali-kali mereka mengingkari janjinya, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Tuhan itu sungguh baik. Ia bersedia mengampuni dan berbelas kasih kepada bangsa Israel, hingga akhirnya Tuhan menerima mereka kembali menjadi bangsa pilihannya. Sabda Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi mengajak kita untuk tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu-ragu atas segala sesuatu yang kita inginkan dan butuhkan dalam hidup. Kalau saya mendengar kata jangan takut, jangan ragu-ragu, percayalah, pasti saya akan terdiam sejenak. Saya teringat dengan begitu banyak kisah perjalanan, pengalaman dalam menjalani panggilan Tuhan. Ada memang saat-saatnya saya sendiri juga merasa ragu-ragu. Ada saatnya saya jatuh ke dalam pencobaan. Sudah pernah saya jatuh. Tetapi karena belas kasih Tuhan dan saya percaya, Ia mengangkat saya kembali, diterimanya kembali.
tentu dengan pertobatan yang sungguh. Intinya terletak pada totalitas penyerahan hidup kepada Tuhan dan kesiapan kita menerima segala sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan. Diberikan pun misalnya, ya untukmu ya yang sudah jadi pastor, coba dulu gembalakan umat di paroki ini. Coba dulu urus misalnya bagian keuangan. Saya mau tahu kamu pastor yang jujur atau yang tidak jujur. Nah, dikasih sedikit tugas khusus. Coba dulu, perhatikan dulu ada di sana proyek sedikit. Ada bangunan pastoran. Ya, namamu akan saya buat di bagian panitia. Coba dulu masuk. Apakah memang kamu sudah siap? Apakah memang dari dirimu sendiri bertahan dan tetap setia? Dengan sungguh, orang yang percaya akan berani mengatakan, ya Tuhan, saya siap. Hei diakon Walter Yusmanurung, apakah engkau bersedia untuk ditahbiskan menjadi imam? Dengan rendah hati dan dengan permohonan yang dalam, saya sendiri berani mengatakan, ya Tuhan, saya siap untuk menjadi imam. Untuk itulah saya ditahbiskan, menerima tahbisan imamat pada tanggal 6 Agustus 2020 yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus sendiri telah memberi hidupnya secara utuh. Dia lahir di dunia, bertumbuh menjadi manusia yang adalah 100% anak Allah, 100% pula anak manusia. Ia mengalami sengsara, kemudian wafat di kayu salib. Tetapi kuasa Allah yang begitu besar sungguh mengalahkan maut, hingga akhirnya Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kita umat Katolik percaya Yesus Kristus selalu setia dan menepati janjinya tepat pada waktunya, hingga semuanya sungguh-sungguh indah pada waktunya. Saya sendiri pun mengalami hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, satu hal memang yang saya percaya, bahwa Yesus Kristus yang memilih, yang menuntun, hingga akhirnya saya dengan rendah hati berkat kuasa Tuhan ditahbiskan menjadi seorang pastor. Dan di sini hadir juga rekan-rekan satu angkatan saya. Ada 2 orang di sini yang hadir. Dan kami semua bersukacita. Begitu juga Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudariku yang terkasih. Saya sendiri juga mengalami bahwa kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh umat yang ada di paroki Santo Bonifasius Alasa ini yang selalu mendukung, mengarahkan, dan mau menasihati saya supaya selama menjalani masa diakon kurang lebih 1 tahun semuanya berjalan dengan baik, dan hingga akhirnya saya ditahbiskan menjadi seorang pastor. Moto hidup, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Hal itu sungguh terjadi. Ada banyak hal juga yang menjadi kutipan-kutipan kitab suci yang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Kita semua memiliki keistimewaan masing-masing. Kita semua percaya bahwa berkat Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya percaya salah satu hal juga dukungan dari seluruh umat, khususnya di Keuskupan Sibolga ini dan di Keuskupan Agung Medan, yang akhirnya
membawa hasil yang baik hingga akhirnya saya dibaptiskan menjadi seorang pastor. Perumpamaan tentang kebun anggur dan para pekerja di kebun anggur Tuhan menegaskan kepada kita agar kita tetap rendah hati, menyadari keistimewaan dan segala sesuatu yang kita terima dari berkat Tuhan. Saya sendiri percaya bahwa saya adalah pekerja di kebun anggur Tuhan. Para pastor yang lainnya juga para pekerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang memiliki tugas-tugas khusus juga termasuk para pekerja di kebun anggur. Sekarang, mari kita menepuk dada, bermenung sejenak atas tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita semua adalah para pekerja di kebun anggur. Kita adalah orang pilihan Tuhan, orang-orang khusus sebagai umat pilihan Allah. Untuk itu, beranilah kita menjadi seorang pekerja yang jujur dan tetap setia, mau mendengarkan nasihat dan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang beriman dan tetap percaya kepada-Nya. Amin. Berda maandro ya amoni di be mandre bawa belege yau enang to baliah ma boto badozo aya ya aga Yesu Kristo baji bongi fatwa lemu be ya badangan dunia dengan rumakau ihal roti ian rasawa geleu ibo boto roti andre baiba nia ba imane mi tema mami a doji ami boto gudae ni be soguna kami basi mana goi bangai fawe manga ihale piala andre ifuli andre sawagele ibe kenrani fahania ba imane mi tema bami baru doji ami medae pialan robu doga mabu ulali si boho asile mama lemale ni dua ke suguna kami babajato bawang eva boro mi mane molau Dataturia ego misteri Christus. Sinruhu bawa nerete de wa amate ba femoso nono helo balangi ma fa sembah roti wa auri awo piala ba morifi andre ba ma andre sawa gele meno te hege ma on rasin tauge ba metola moiga ngoni fa fangi de ma andre ya sangwa andra aga ehyan yang moni ya aga sanema boto bado keris
Ia itara tadeu he soaya gerejau sino uzaire bagulidana masager. Baya faunoa bawa umasi bawa bebesak nama Paus Franciscus. Bahkan administrator apostolik ma Monsignor Anicetus Besinaga. Abunda ino di gerejau maafifu. Ia ita tadu gui dlatalifu sama fefu sino mandri ulidana. Sana tuna fa'au sila tebula bahigui ni habu fefu sino mate bawa au masiu. Ia tehega kerawang ia haga ala kamiu. Ya aga fefu maandra waha kededeu he ama afutola murahkan raga dania bawa oha hau dede sila tebula si fau Santa Maria ina lobalangi ono alawe sila mamalo basi fau ira rasul awe niha niamonio fefu sinoso baka bawa omasiu fena wangaso ke ulidana baena tola fau raga kera bawa nuno bawa wamolah kemi ya ugedania si fau fama emanono Yesu Keriso. Imaneso ayam, mi aine kegusa do di serege dede, bau polong base amin. Berdae, ya tefa hobu ni kau ni bamatomesa andre kenia. Boto bado keriso. Pamufanumi jam sana.